adalah tokoh toleran, tokoh kebangsaan yang betul-betul hari ini menjadi mentor kami berbicara tentang bangsa. Maka dari itu kami ingin bertanya kepada beliau dan bercerita kepada beliau tentang perjalanan beliau ke Vatikan bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser Haji Yakub Khalil Thomas. Pada beliau Pak Toto Lusida, monggo Pak, silakan. Bagaimana ceritanya menarik di mana mulai awal sampai akhir. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat milad GP Ansor. Sama-sama Pak. Pemuda Ansor. Keberapa ini Gus Hafif? 87 Pak. Wah, 87. Berarti Ansor ada sebelum Indonesia merdeka ya? Iya Pak. Wah, selamat. Jadi terima kasih waktunya, sahabat semua. Saya Toto Lusida. Saya asli Surabaya, anak buahnya Gus Hafif. Saya tinggalnya di Surabaya, cuman sekarang kebetulan jadi wirawiri, wirawiri. Ya ke Surabaya, ke Jakarta, seminggu di Surabaya, seminggu di Jakarta, karena kebetulan ada beban sosial saya sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia untuk nasional, sehingga banyak berterbangan ke daerah-daerah. Nah, sebelum saya menjadi Ketua Umum REI, waktu masih Sekjen, memang saya pertamanya ketemu Gus Yahya Stakuf. Nah, sama Gus Yahya menyampaikan, saya itu kepingin ketemu Bapak Paus Fransiskus di Vatikan. Gimana caranya? Karena saya ini sudah kenal semua di Eropa, Amerika, sudah ada pernah breakfast meeting dengan Donald Trump juga. Sehingga kepingin ketemu Paus Fransiskus. Saya ngomong, Gus serius? Iya. Untuk apa? Ya, untuk kehidupan toleransi antar agama. Kemudian saya bantu proses, dibantu Uskup Agung Pontianak, dan juga ada Romo dari Pontianak, Romo Robini yang punya hubungan khusus ke Vatikan. Berhasil kita diundang ke Vatikan pada bulan September 2019. Setelah berhasil, beliau waktu itu Gus Yahya adalah Wanting Pres. Jadi mengajukan izin ke Presiden, banyak yang mau ikut. Sehingga akhirnya yang ikut itu ada 19 orang. Kalau nggak salah. Dan salah satunya itu ada dari Setnek, namanya Toto juga. Kebetulan agamanya Katolik. Tapi senang pakai kopiah. Jadi beliau ikut semuanya ke Vatikan 7 hari termasuk perjalanan. Kita ke Vatikan mendapat schedule untuk ketemu dengan Bapak Paus, tapi yang diterima waktu itu hanya saya, Uskup Pontianak, dan Gus Yahya. Menunggu audiensi yang dilakukan secara umum dulu oleh Paus, kita semua nunggu. Saya di sisi tamu negara, Gus Yahya dan teman-teman Ansor ada, termasuk Gus Solah segala dari Jawa Tengah, ada di seberang sebagai tamu umum.
yang tidak didatangi Paus. Sempat Gus Yahya sama saya tanya, karena topinya, bajunya uskup dan semuanya itu sama dengan baju gamis kurang lebihnya, tapi topinya topi seperti orang Yahudi. Nah, warnanya ada yang merah, ada yang oranye. Gus Yahya tanya saya, apa beda nih, Mas Toto? Oh, kalau merah itu uskup, seperti misalnya uskup Surabaya. Lah kalau oranye itu kardinal, koordinatornya para uskup di suatu negara. Oh, berarti paling tinggi itu putih ya, Paus? Ya, ada yang lebih tinggi daripada putih. Ada, Gus. Warnanya apa? Ireng, kopiannya dicekeli terus. Kurang ajar awakmu. Nah, setelah ketemu langsung dipaparkan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi non-government, NGO, non-government organization yang terbesar di dunia, diperkenalkan dan kemudian menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Nahdlatul Ulama mengundang Bapak Paus untuk ke Indonesia. Disambut positif oleh Bapak Paus, kemudian cerita bagaimana Islam, bagaimana NU, dan lain-lainnya. Setelah itu juga ketemu saya, selesai, ke sebelah saya itu Menteri Luar Negerinya Argentina, daerah aslinya Bapak Paus. Ngomong, pindah lagi ke negara lain. Nah, di seberang itu, Gus Yakut teriak-teriak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Holy Father, Indonesia, Muslim. Nah, Bapak Paus itu memang sangat tertarik untuk hubungan toleransi antar agama. Begitu dengar itu, dia lupa dengan tamu negara lainnya, dia langsung jalan ke tempatnya Gus Yakut. Jadi saya hanya foto waktu berbincang-bincang, Gus Yakut dan teman-teman Ansor malah bisa foto bersama, bisa salaman satu-satu. Bahkan beliaunya, Bapak Paus naik mobil lagi itu yang disapa hanya kelompok Ansor, yang lain enggak. Tapi di situ ada satu peristiwa yang sempat diviralkan bahwa kenapa yang namanya Toto itu, Pak Toto dari Setnek itu kok cium tangan. Saya juga nggak pernah nanya beliau itu Muslim atau apapun agamanya. Begitu viral, Gus Yahya sama saya nanya, loh, jenengan kok cium tangan kenapa? Loh, aku Katolik ya. Oh, ternyata dia Katolik. Jadi bukan anggota Ansor. Jadi itu sekaligus pada malam ini kita netralisir, meskipun Gus Yakut sudah pernah netralisir sebelum jadi Menteri Agama, bahwa itu bukan, agamanya bukan Islam. Saya sempat ditanya juga sebelum berangkat itu, saya ingat ditanya Pak Menteri ESDM waktu itu, Pak Ignatius Yonan, yang asli Surabaya, teman saya mulai dulu, gue ngajak teman-teman Muslim ini kenapa? Untuk anak cucu. Kenapa untuk anak cucu? Kita hidup itu sekarang sudah borderless. Jadi tidak ada batas antar negara, tidak ada batas antar agama. Jadi tidak boleh menyalahkan lagi antar agama. Tujuan agama semuanya adalah baik dan damai. Tidak bisa diperdebatkan karena agama itu adalah iman, bukan di otak, bukan di rasio kita. Sehingga supaya anak cucu kita hidupnya berdampingan dan saling bertoleransi utuh di Indonesia, saya perlu mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana agama Katolik di pusatnya.
Dan kebetulan saat itu sudah selesai pembangunan masjid di Kompleks Santo Petrus Vatikan. Jadi teman-teman muslim yang tur ke Vatikan juga bisa sholat karena sudah ada masjid di Vatikan. Jadi Gus Yahya sama uskup yang mengunjungi ke masjid itu. Kenapa Gus Yakut tidak ikut? Gus Yakut itu salah makan, sempat diare lebih dari 24 jam saat. Kenapa? Karena makanannya kita bingung. Terus terang saya juga bingung, mana yang babi, mana yang enggak. Karena di Italia itu campur jadi satu, akhirnya kita makannya cuma ada satu tempat yang namanya restoran Turki. Dekat sebelah hotel. Jadi kita cangkruknya di situ, makannya di situ. Ada satu makanan yang cukup pedas dan kecut katanya. Dicoba sama Gus Yakut. Habis makan dia diare nggak berhenti. Sehingga sempat tidak ikut beberapa acara, termasuk kunjungan ke masjid di Vatikan. Tapi inti dari semua kunjungan kita memang berjalan lancar dan semuanya bisa dimengerti, termasuk ketemu kardinal yang membawai komisi antar agama. Sejak itu kemudian sampai hari ini Gus Yahya sudah 4 kali ketemu dengan Paus. Bahkan pernah pribadi pertemuan berdua hampir 1 jam berdiskusi untuk antar agama. Khususnya agama Islam dengan untuk berdampingan dengan agama Katolik. Dan hari ini pun saya minggu lalu itu saya sudah tanda tangan MOU kerjasama dalam usaha dengan KAHMI. Kalau nggak salah K-nya itu keluarga atau kelompok, saya kurang jelas. Yang A-nya itu adalah alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Langsung Pak Bang Viva Yoga selaku Ketua Presidium dengan saya tanda tangan. Dan di situ kita sepakat bahwa tidak ada lagi jaga jarak untuk HMI dengan yang non HMI. Karena mulai dulu itu saya kuliah itu adanya HMI dan non HMI. Non HMI itu terdiri dari apa? Ada PMII yang di bawah NU, ada PMKRI, ada macam-macam, GMKI dan lain-lainnya. Nah, ayo kita bersatu membangun Indonesia bersama tanpa membeda-bedakan agama, suku, supaya ekonomi ini bisa maju. Karena waktu itu kita bahas bagaimana sekarang yang namanya di Maluku Utara itu pasir di atas tanah itu sudah mengandung nikel. Sedangkan di Australia, di Amerika harus masuk ratusan meter di bawah tanah dengan korban banyak orang meninggal untuk mencari baik tembaga, nikel, dan lain-lainnya. Kalau di Indonesia tetap masih senang diadu domba, dibuat demo-demo rame-rame, kita kapan majunya? Nah, untuk itu saya menghimbau pada Milad GP Ansor, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Ayo dari Ansor juga menjadi pengusaha. Supaya kita membangun Indonesia ini yang luar biasa kayanya ini bisa maju menjadi negara maju. Tapi kita nggak mungkin bisa kalau cuma ngimpi, cuma tiap hari mimpi ngelamun. Saya ingin, ayo kita sama-sama. Kami sudah bersedia. PMII yang mulai dulu bergandengan tangan dengan menggandeng tangan kaum minoritas yang lain, harusnya yang di depan. Ansor yang selama ini menggandeng tangan mengamankan, berkorban nyawa untuk minoritas,
pengorbanan ini akan sia-sia kalau kita tidak bergandengan tangan. Jadi Anda sekalian ini adalah sumber utama ujung tombak kita untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Jadi dalam Milad GP Ansor ini saya sampaikan sekali lagi, selain selamat atas Milad yang ke-84 ya, Gus ya? 87, Gus. 87 luar biasa. Saya juga mengajak dengan apa yang ada, apa yang diperjuangkan Gus Yakut di Jakarta yang banyak ditentang masyarakat luas, bahwa beliau adalah menteri segala agama. Harus kita dukung bersama. Karena tanpa dukungan jenengan, percuma Gus Yakut sendirian, nggak mungkin bisa berhasil. Tanpa dukungan Ansor Surabaya, nggak mungkin bisa berhasil perjuangan kita. Bahkan rencananya September nanti saya, Gus Yahya, Gus Yakut akan mengulang ke Vatikan. Tapi pertemuannya bukan di Vatikan, di kota apa ya kemarin Gus Yahya yang komunikasi sekarang lebih erat, lebih intens untuk mengundang Bapak Paus datang ke Indonesia awal tahun depan. Yang memperjuangkan, mengundang dan mendatangkan adalah Ansor dan NU. Karena yang mengajukan permohonan ke Presiden bukan saya, Gus Yakut yang mengajukan. Dan Presiden sangat menyetujui dan sangat mendukung. Tapi tanpa Anda semua yang telah berjuang dan berkorban untuk Indonesia dalam kebersamaan, hal ini akan mustahil. Jadi bulan September nanti saya berangkat. Saya sudah, meskipun Paus tidak datang di Jawa Tengah, Gus Solah yang habis kehilangan, berduka anaknya meninggal, yang Ketua Ansor Jawa Tengah, bersedia ikut. Mungkin Jawa Timur nanti siapa mau, Gus Afif boleh. Tak sampaikan Gus Yakut nanti, supaya dalam artian gini, kebersamaan kita itu yang utama. Tanpa kebersamaan nggak bisa. Percayalah, Indonesia ini berapa ratus suku. Sedangkan Amerika yang sukunya cuma tertentu aja, sekarang terjadi kerusuhan diskriminasi rasial. Bayangkan kalau Indonesia yang terjadi, sudah pecah Indonesia ini. Mungkin yang pertama merdeka Madura. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semua saudara sahabat saya dari GP Ansor, baik yang di Jawa Timur, di Indonesia, maupun khususnya yang di Surabaya. Saya terima kasih sekali waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga menjadi hidayah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto yang sudah memberikan motivasi kepada kami, yang mana Ansor di perkotaan ini tantangannya sangat besar, Pak. Berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tetapi hari ini di Harla Ansor yang ke-87 ini kami ingin melakukan sebuah gebrakan-gebrakan yang mengandung unsur perkotaan, yakni dalam arti tentang kaderisasi, rekrutmen kader. Kita akan menggandeng banyak komunitas-komunitas untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya. Karena itu kekuatan dari perkotaan.
Contoh seperti komunitas profesi, komunitas hobi, ini yang nantinya akan kita rekrut semua menjadi pasukan-pasukan gerakan pemuda Ansor dan barisan Ansor Serbaguna. Dengan tidak mungkin support by Bapak Totok Lusida. Mungkin itu. Terakhir Bapak, yang terus saya tanyakan, menurut Bapak, bagaimana ke depannya untuk Ansor Surabaya di Harla ke-87 ini untuk menghijaukan kota Surabaya? Gimana Pak? Jadi memang memberikan warna ke suatu area, baik secara sosial maupun secara politis, karena kita tidak bisa menghindar dari yang bersifat politis. Malah kita merasa haram terhadap politis, malah kita ditipu sama politikus. Jadi kalau kita mau, kita tahu, kita jalani, tapi kita punya prinsip. Nah, sekarang Surabaya kan sudah terkenal warnanya hijau, Persebaya hijau. Iya. Ya, warna yang diberikan dengan memberikan toleransi kepada semua dalam persatuan dan kesatuan ini nggak bisa hanya ngomong, harus memberikan warna. Lah, warna yang diberikan dari mana? Ya mulai dari kehidupan sosial dan kehidupan pemerintahan. Bukan saya menjadi provokator, ya, mulai dari Surabaya maupun nasional itu sangat diperlukan. Gus Yakut baru jadi seminggu semua orang mengagumi dan memuji. Tapi kenapa tidak mencoba dengan ansor-ansor yang lain untuk bergerak di daerah dan sampai dengan negara pusat? Nah, mencobanya dari mana? Ya dari Anda-Anda sekalian. Ayo, saya siap mengkomunikasikan dan membantu mengkomunikasikan dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada. Apalagi sekarang Sidoarjo sama Gresik aja sudah asli orang Ansor. Iya. Saya ketemu Gus Yani itu memang disuruh Gus Yakut waktu itu. Dan saya ikhlas saja bantu Gus Yani. Dan sampai hari ini malah nggak pernah telepon saya. Karena saya sudah sangat puas dengan membantu menjadikan Gus Yani jadi Bupati Gresik. Supaya Gresik itu lebih maju, tidak seperti yang selama ini yang kasarannya mohon maaf monoton, jalan di tempat. Nah, untuk Surabaya bagaimana? Kita yang ada jangan saling menyalahkan, jangan saling mencari salahnya. Warna apa yang bisa Anda beri? Ayo kita maju bersama. Saya bisa bantu komunikasikan, mulai dari aparat penegak hukum, TNI, maupun dengan eksekutif maupun legislatif yang ada. Tapi bukan untuk ngajak ngelanggar hukum. Kalau ngelanggar hukum, saya ketandapan nanti. Iya. Kita maju bersama, karena Ansor ini yang harus memberi warna. Karena selama ini kasarannya nggak perlu jual kecap. Seluruhnya sudah tahu bahwa yang menjadi buffer balancing untuk pemersatu itu adalah GP Ansor. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sungkan-sungkan bikin aja suatu usulan-usulan. Dibicarakan dalam GP Ansor Surabaya, melalui PJ Surabaya. Nanti saya follow up tindakan itu. Yang penting demi kota Surabaya. Karena saya sudah janji sama Pak Erik bahwa perizinan pun yang saya bantu sampai hari ini sudah banyak selama Pak Erik
menjabat dan tanpa uang sepeser pun saya. Karena saya udah janji. Tapi kalau Anda membuat konsultan, membuat apa, ayo, ya pasti dapat uang dong. Karena gini ya, kalau Anda mau usaha, jangan lihatnya nanti, usaha saya untuk rakyat saya, untuk anggota ansor saya. Kalau jadi pengusaha, ya harus untung. Kalau kamu jadi pengusaha nggak untung, itu naif. Udah nggak usah jadi pengusaha, daripada cuma ngomong. Kan gitu kan? Iya. Kalau pengusaha harus untung, tapi untungnya jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena, dan harus ingat social life. Karena kita hidup di Indonesia, bukan hidup di Singapura, bahkan di Amerika. Ekonomi kita ada sosialnya. Jadi bukan komunis ya, ada sosialnya. Ekonomi kita ekonomi Pancasila, 50% bersifat sosial, 50% cari untung. Kalau kapitalis itu 100% cari untung. Iya. Ayo kita berjuang. Kahmi sudah mau berjuang bersama, ayo kita maju. Karena selama ini misalnya Kahmi orientasinya jadi politikus, jadi pejabat. Sekarang enggak. Dia punya divisi Kahmi itu untuk usaha. Apa tadi singkatannya saya lupa. Ansor juga harus punya dong. Jadi ada wakil ketua yang membawai untuk menjadi usahawan. Mulai dari UMKM. Saya dulu jadi pengembang real estate, saya mulai dari rumah sederhana di Nganjuk. Bukan saya ujuk-ujuk jadi pengusaha. Karena keluarga saya keluarga dokter PNS semua. Jadi Anda juga pasti bisa kalau mau. Jadi supaya di Ansor ini ada unsur pengusaha, ada unsur pejabat, dan lain-lainnya. Ya. Ini Zoom-nya mau habis ini. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Mantap ilmunya. Dan ini akan saya sampaikan kepada Oke, siap. Akan saya sampaikan kepada seluruh 31 ketua PAC dan 154 ketua ranting tingkat kelurahan sekota Surabaya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.